Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila khadrati Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam balik manhi minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa syuhalikin wal malaikatil muqarrabin khususun musannif handal kitab al-futuhat al-makiyah Syekhul Akbar Muhyiddin Ibnul Arabi al-Khatib wa khususun lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, malam ini merupakan malam istimewa ya. Istimewanya yang pertama malam 17 Ramadan, yaitu malam turunnya Al-Quran. Yang kedua malam 17 Ramadan juga ya, hari kelahiran Syekhul Akbar Muhyiddin Ibn Arabi, musannif kitab Al-Futuhat Al-Makiyah. Jadi malam ini ya bertepatan dengan nuzulul Quran dan sekaligus hari lahirnya Ibn Arabi, dan kita juga sebagai muhibbin ya, para pecinta, bisa mengkaji kitab Al-Futuhat Al-Makiyah ini. Mudah-mudahan di malam yang penuh berkah ini kita mendapatkan limpahan anugerah lahiriah dan anugerah batiniyah, diberikan limpahan ilmu-ilmu asrar ilahiyah, ilmu ma'arif robbaniyah, sehingga kita juga bisa mengamalkan ilmu-ilmu yang telah diajarkan oleh Ibnu Arabi. Dalam kitab ini Ibnu Arabi tidak sebatas memberikan teori-teori ketuhanan yang melangit ya, yang terlalu tinggi, akan tetapi Ibnu Arabi juga memberikan guidance, bimbingan teknis bagaimana memahami dan mempraktekkan ajaran-ajaran tasawuf yang disampaikan oleh Ibnu Arabi ini secara detail. Minggu yang lalu kita sudah membahas ya, beberapa hal. Di antaranya kita harus memahami 3 hak yang harus kita penuhi ya. Jadi kita sebagai seorang salik yang menuju Allah, itu 3 hak ini harus kita penuhi. Menurut Ibnu Arabi yang pertama apa? Yaitu hakullah ya, hak seorang hamba ya, untuk Allah. Kemudian hak li anfusihim, hak untuk dirinya. Yang ketiga hak lil kholqi, hak untuk makhluk. Nah, prinsip dasar ini harus dipahami oleh orang-orang yang ingin belajar ajaran tasawuf Ibnu Arabi. Terkait dengan haqqullah, Ibnu Arabi menjelaskan ya, hak seorang hamba kepada Allah itu apa?
yaitu ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Jadi tugas sebagai seorang hamba yang menuju Allah, ya satu adalah menyembah Allah dan tidak menyekutukannya. Artinya ibadahnya harus didasari dengan keikhlasan. Bisa ikhlas manakala kita tidak menyekutukan sesuatu apapun. Ya. Kalau kita masih menyekutukan sesuatu dalam ibadah, ya seperti ibadah tarawih hanya pengen dilihat orang, ya jamaah di masjid hanya pengen dilihat orang gitu. Ya, ini masih belum lurus niat ibadahnya. Ini belum ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Ini masih ada syirik khafi gitu. Maka kalau kita sudah paham ini, ya akan menjadi prinsip yang akan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau terkait dengan ibadah, prinsip kita tegas, yaitu menyembah kepada Allah secara ikhlas. Tidak boleh dibolehkan kepada selain Allah. Tapi kita menyadari, ya bisikan-bisikan untuk berpaling dari Allah itu ada. Itulah iblis, itulah setan yang masuk ke dalam diri kita, yajri majrud dam, melalui aliran darah. Munculnya bisikan-bisikan untuk riya, untuk sum'ah, untuk ujub, untuk takabur. Ini sesungguhnya perbuatan iblis yang ada di dalam diri kita. Maka kalau kita sudah berpegang ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an, ini menjadi harga mati. Kalau berkaitan dengan ibadah kepada Allah, ya tujuannya harus ikhlas lillah, tidak ada sesuatu niat selain Allah, ya. Begitu juga kita mengamalkan zikir, kefiat, ya harus didasari dengan keikhlasan. Tidak boleh ada keinginan macam-macam, ya. Saya zikir ini ya, supaya bisa sakti, ya. Saya pengen ngamalin ini supaya saya bisa sukses, gitu. Ini berarti masih ada tujuan-tujuan kepada selain Allah. Ya. Jadi apa yang disampaikan Imam Ibnu Arabi ini ya sejalan dengan konsep ihsan. Ihsan itu anta'budallah ka'annaka tarah. Beribadahlah kepada Allah seolah-olah kamu menyaksikannya. Wa illam takun tarah fa innahu yarak. Jika kamu tidak bisa menyaksikan, yakini Allah memperhatikan. Ya, ini prinsip dasar bagi seorang salik. Jadi kalau sudah menjadi seorang salik, ibadahnya ya harus lurus lempeng. Tidak boleh ada riya ujub gitu ya. Nggak boleh seorang salik itu sudah bermain-main dengan riya ujub, sum'ah dan lain-lain gitu. Ya sudah tidak saatnya lagi. Yang kedua adalah hakun li anfusihim. Ya. Hakun li anfusihim, hak untuk diri kita. Diri kita ini seorang hamba, ya, yang bisa menjadi ada karena diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah, namun jangan sampai kita sudah diberikan anugerah hidup di dunia. Lah selama di dunia jangan sampai kita salah langkah, salah arah. Maka hakun li anfusihim, hak bagi diri kita sendiri, menurut Ibnu Arabi adalah alla yasluku biha minat turuk ila tariqil lati fiha sa'aduha wan najatuha. Jadi hak bagi kita, bagi diri kita sendiri, ya, yang sudah merasakan
betapa besarnya nikmat dan karunia Allah hingga kita bisa menikmati kehidupan di dunia ini, ya, maka patut kita syukuri, yaitu dengan cara jangan sampai kita melangkah, ya, di dunia ini, langkah kita kecuali, ya, di jalan yang bisa menghantarkan kita untuk meraih kebahagiaan yang hakiki. Itu Allah yasluku biha minat turuk illa torik allati fiha sya'aduha wa najatuha. Jadi ini hak untuk diri kita yang harus dipahami, bahwa jangan sampai kita melangkah, ya, pada jalan-jalan, pada pemikiran, pada ajaran-ajaran yang tidak bisa menyebabkan keselamatan atau menghantarkan kita menuju, ya, keselamatan di dunia dan kebahagiaan akhirat. Maka jalan yang paling pas adalah yaitu menjadi salik ilallah, menjadi pejalan di jalan Allah. Kalau menjadi salik ilallah, pejalan di jalan Allah, maka seluruh aktivitas kita senantiasa digunakan untuk menegakkan kalimat Allah. Karena hanya jalan inilah yang bisa menghantarkan kita untuk meraih kebahagiaan yang hakiki dan mencapai keselamatan dunia dan akhirat. Maka kalau kaki kita masih melangkah pada banyak jalan, apalagi jalan itu orientasinya ada untuk duniawi, gitu ya, untuk duniawi, ya, maka yang akan dirasakan adalah penyesalan, ya. Memaknai kalimat Ibnu Arabi ayyasluku biha minaturuq ila tariq allati fiha itu tidak dipahami secara sempit. Berarti kalau begitu saya harus khusyuk di rumah saja untuk zikir terus mengingat kepada Allah. Tidak, ya, tidak harus begitu. Ini namanya ekstrim, ya, baru paham tasawuf sedikit terus ekstrim, meninggalkan pekerjaan, minta resign dari kantor, ya, kemudian pengen menjadi salik. Nah, ini justru, ya, nanti akan menemukan banyak masalah, ya, akan menemukan banyak problem dan justru, ya, akan menjadi kendala untuk meraih kebahagiaan yang hakiki dan keselamatan dunia dan akhirat. Lah kok bisa? Kalau keluar dari kerja resign, ya, biasanya nafkah untuk anak istri lancar, tiba-tiba macet, tidak ada sumber, muncul masalah. Mungkin kita orang tua bisa bertahan, tapi anak-anak tidak bisa bertahan. Akhirnya muncul masalah. Nah, ini yang disalahpahami, cara seperti ini tidak tepat. Kita bisa menjadi siapa saja, ya, menjadi ulama, kiai, ilmuwan, birokrasi, artis, seniman, ya, pengangguran pun boleh juga, gitu. Yang penting itu tadi, langkahnya itu sudah diniatkan bismillah menuju Allah. Bagaimana kalau profesi saya itu seorang profesional di kantor? Ya sangat bisa, ya, bismillah keluar dari rumah, ya, niat untuk ibadah. Apa ibadahnya? Mencari nafkah buat anak dan istri dan untuk bekal ibadah. Itu jalannya sudah di jalan Allah, karena niat keluar dari rumah sudah dengan bismillah, diniatkan untuk ibadah. Ya, selama kita di kantor semua bernilai ibadah. Itu. Jadi kalau sudah niatnya mencari nafkah, ya, untuk anak dan istri, ini kan kewajiban agama. Nah, tapi jangan sampai, ya, lupa tanggung jawab akhiratnya. Lupa karena kecintaan terhadap anak dan istri berlebihan, ya.
akhirnya lupa zakatnya, lupa infaknya, lupa sodakohnya. Nah, ini perlu ya kontrol ya. Jadi tidak boleh mencintai secara berlebih-lebihan, apalagi sampai menghambat perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi harus proporsional itu. Ini. Jadi untuk sebagai seorang salik ini tadi sudah sampaikan ya, itu bisa dari lintas apapun, dari latar belakang apapun, semua bisa menjadi seorang salik yang menuju Allah dengan catatan tadi, alla yasluku biha minat turuk ila torik allati fiha sa'aduha wa najatuha. Lah, kalau ada orang ya sudah dikasih penjelasan soal pentingnya menjadi berjalan menuju Allah, kok dibantah gitu ya. Ngapain kamu menjadi salik-salikan ya? Ngapain kamu menjadi ikut torekoh? Ngapain kamu ikut belajar tasawuf? Bisa sesat kamu. Nah, lah kadang ada godaan-godaan semacam ini. Nah, akan tetapi ketika kita niatnya sudah kokoh, ilmunya sudah masuk dan kita sudah kokoh dan bulat semangat kita, jangan pernah mundur ya, jangan pernah mundur. Kalau kita mengajak ada orang ya, teman diajak dikasih, wah nggak mau ya sudah nggak apa-apa ya. Ya, karena ngaji semacam ini ya, itu anugerah ya, segmented ya, bukan barang yang bisa diobral ya. Jadi orang yang bisa tertarik dengan kajian-kajian hakikat, kajian-kajian rohani, ini tergantung dari frekuensi rohani ya. Kalau dia ada anugerah, itu tertarik, ada mahabbah. Sekalipun tidak paham, mahabbah dulu. Ya, ini saya ada cerita dulu. Saya belum paham ajaran Ibnu Arabi seperti apa. Tapi mahabbah saya cukup tinggi ya, dengan Ibnu Arabi. Saya beli kitabnya. Ya, memang awal-awal ketika baru membeli kitab, ya kalau santri baca kitab kuning mubtada khobarnya sudah paham, jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, sibeh jumlah paham, ya insya Allah struktur kalimat Arab apapun bisa dibaca. Tapi ketika awal-awal membaca Al-Futuhat Al-Makkiyah ini unik. Baca sekali nggak paham, 2 kali nggak paham, 3 kali nggak paham, 4 kali nggak paham gitu ya. Ya, baca teksnya bisa, cuma mendapatkan isinya itu nggak dapat. Nah, ini ketika awal-awal ya. Tapi saya tidak patah semangat gitu. Tidak patah semangat untuk terus membaca kitab Ibnu Arabi itu. Itu terus saya lakukan. Jadi membaca tok itu wah, kayak merasa bangga, seneng gitu. Karena ada mahabbah tadi. Ya. Saking senengnya itu kalau saya keluar kota itu selalu saya bawa, ambil 1 jilid. Terus sampai ya satu ketika saya haji ya, tahun 2013 itu saya bawa. Karena saya ingat bahwa kitab ini itu ditulis di Masjidil Haram ya oleh Ibnu Arabi dan dibimbing langsung oleh Nabi Khidir. Nah, itu saya sebagai muhibbin, wah senang banget nih kalau bisa membaca Al-Futuhat Al-Makkiyah ya di Masjidil Haram dengan menghadap Ka'bah gitu kan. Nah, itu nggak paham nggak apa-apa, yang penting senang dulu itu. Ya benar. Setiap malam saya selalu bawa kitab ini ya.
harus pada zaman itu kalau masuk ke Masjidil Haram itu kan tas itu kan dioperasi isinya apa gitu kan. Terus saya kalau membawa kitab ini selalu saya bungkus rapi pakai sorban. Karena saya khawatir ketemu askar Arab nanti dianggap kitab sesat ini gitu kan. Nggak boleh masuk kan, repot. Nah, suatu ketika ada kejadian unik ini. Ini sekalian cerita mumpung 17 Ramadan ya, bagaimana kita mengingatkan sosok Ibnu Arabi yang luar biasa ya, supaya kita bisa nambah cinta. Sebab kalau kecintaan kita kepada seorang kekasih Allah ya, yang sudah diakui sebagai kekasih Allah yang luar biasa, tentu memiliki efek yang luar biasa juga itu. Ya, kembali ke cerita yang di Mekah itu ya. Itu tiap malam saya bawa kitab ya, selalu saya baca di tengah-tengah ya Masjidil Haram, duduk ya, saya nyari kursi yang biasa dibuat duduk para masyayikh Wahabi itu kalau ngajar habis asar atau apa, itu kalau malam saya pakai buat baca kitab Al-Futuhat Al-Makkiyah itu. Nah, di situ itu tadi nggak paham nggak ada masalah, yang penting batin itu ada kepuasan itu. Nah di situ ya tentu banyak sekali ya pengalaman batin yang saya rasakan ya terkait dengan tokoh yang ada di dalam kitab ini ya. Yang pertama adalah Ibnu Arabi, yang kedua adalah Nabi Khidir. Itu ada peristiwa selama membaca kitab di sana itu ya merasakan itu. Nah, ada satu kejadian menarik ketika saya masuk ke Masjidil Haram, kitab ini saya bungkus, tiba-tiba ada seorang berwajah Pakistan kalau nggak salah, berpapasan dengan saya lewat, terus dia balik lagi ngejar saya, tanya apa itu gitu kan, pakai bahasa Arab. Terus saya buka, saya perlihatkan kitabnya, dia tersenyum, terus baru menyampaikan bagus gitu. Saya pikir orang yang memiliki frekuensi rohani seperti tadi, dia sudah lewat, papasan lewat, kok bisa balik lagi ngejar saya. Ini kalau frekuensi rohaninya itu tidak connect ya dengan ajaran tasawuf Ibnu Arabi, ini tentu sangat tidak mungkin. Kalau orang biasa nggak mungkin gitu. Lah dalam pengalaman saya ya, ketika membaca kitab Al-Futuhat di Masjidil Haram, itu terlintas ya Allah, suatu saat ya pingin bisa datang ke tempat kelahiran Ibnu Arabi, yaitu di Murcia, Spanyol. Itu benar-benar saya niatkan dan berdoa ya sambil menghadap Ka'bah ya ketika baca kitab ini. Ternyata mustajab itu ya. Saya pulang haji, tiba-tiba ada undangan resmi dari Murcia, tempat kelahiran Ibnu Arabi, ada seminar tasawuf Ibnu Arabi. Ngundang, saya diundang, kemudian alhamdulillah saya proses, akhirnya bisa datang betul di kampung halaman Ibnu Arabi ya. Jadi ini maksudnya kalau kita sudah niat Allah yasluku biha minat turuk ila tariqi allati fiha sa'adu wa najatuha ya. Karena kita ada mahabbah kepada Ibnu Arabi, ini kita diberikan ya bimbingan ya, kemudahan-kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau menurut saya, kalau tidak mendapatkan karomahnya beliau ya tidak mungkin. Wong hanya niat terlintas pingin ke Murcia, tempat kelahiran. Alhamdulillah diijabah oleh Allah SWT seketika selesai pulang haji itu. Dan istimewanya selama perjalanan
ya, diberikan anugerah, ya, pesawatnya ekonomi berubah menjadi bisnis. Ini pengalaman yang saya rasakan. Jadi artinya ini, ya, saya ingin menyampaikan apa yang disampaikan Ibnu Arabi, Allah yasluku biha minat turuk ila tariqil lati fiha sya'aduda, ini sangat penting. Jadi langkah kita sebagai seorang salik, ya, yaitu senantiasa terus berjalan, berkreasi menuju Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam aktivitas. Ya, jadi jangan dipahami salah, ya, bahwa kalau ayat lubian itu harus bikin tempat kholwat terus dzikir tiap hari tiap malam gitu kan. ya nanti yang ngasih nafkah anak istri siapa, ini kan? Kalau masih bujang, nah terus mau nikah kapan? Gitu masalahnya. Jadi kita normal saja dengan kegiatan kehidupan sehari-hari, ya, kita nggak usah neko-neko, nggak usah mereka-reka, natural saja, ngalir dengan kehendak Allah. Tapi kalau niat kita sudah ayasluku biha minat turuk ilat tariqa ilallah, ini pasti akan mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala dengan cara Allah. Itu. Nah, ini yang kedua. Jadi jangan sampai kita sebagai seorang salik melangkah pada jalan yang tidak menuju Allah. Itu. Kemudian yang ketiga yaitu hakun lil khalqi. Artinya bahwa kita juga punya hak terhadap makhluk yang lain. Di sini menggunakan kata al-khalqi, itu makhluk. Tidak menggunakan al-haqqu lil muslim, tidak. Ya. Nah, ini harus dipahami bagaimana Ibnu Arabi memilih kosakata. Ini memiliki makna tujuan yang luas. Ya. Jadi al-haqqu alladzi lil khalqi, khalqi itu makhluk. Makhluk itu ciptaan Allah. Kalau dia ciptaan Allah, tidak dipandang lagi identitas suku, budaya, agama. Siapapun itu makhluk adalah ciptaan Allah. Siapapun itu makhluk, kita ingat yang menciptakan. Nah, kalau kita sudah punya kesadaran ingat yang menciptakan, maka jangan sampai kita melakukan hal-hal yang bisa menyebabkan, ya, sakit hatinya, ketersinggungannya, gitu. Jadi tidak dibenarkan mentang-mentang ngaku salik menuju Allah kemudian menampilkan tindakan yang arogan, ya. Wah, karena merasa sebagai salik, ya, dijamin masuk surga, gitu kan. Kemudian melakukan tindakan-tindakan kesewenangan, ini bukan ajaran Ibnu Arabi, ya. Ajaran Ibnu Arabi, kita memiliki kepekaan dan kelembutan hati. Kita harus bisa menyayangi siapapun. Selama dia manusia, selama dia makhluk Allah, harus kita menunjukkan sikap welas asih, kasih sayang, tanpa melihat suku, budaya, dan agama. Karena Ibnu Arabi mengajarkan ini adalah hak lil khalqi. Ya. Berbeda kalau Ibnu Arabi menggunakan istilah al-haqqu lil muslim, gitu kan. Ini bahasa-bahasa universal. Ibnu Arabi ini menarik, gitu. Jadi sesama muslim, ya, kita harus saling welas asih, ya, jangan cakar-cakaran, jangan injek-injekan, ya kan, gitu. Sesama salik, ya, injek-injekan, cakar-cakaran, gitu, tendang-tendangan. Nah, ini nggak sesuai ajaran Ibnu Arabi ini, gitu ya. Sesama salik harus rukun, sama-sama menuju Allah. Sesama muslim kita harus rukun, ya, menebar kasih sayang, sama-sama menuju Allah. Sesama manusia yang lain, tetangga kiri kanan, tetap kita juga menebarkan kasih sayang. Kita melihat al-fa'il, ya, di baliknya siapa yang mencipta. Maka ketika kita sudah tembus pandang, bisa melihat Al-Khaliq penciptanya, maka ketika melihat ciptaannya, kita langsung terkoneksi, bisa ingat kepada Allah. Sehingga tidak ada melihat orang dengan penuh kebencian.
Ya, ini efek dari ajaran Ibnu Arabi itu sedahsyat itu, ya. Nah, itu 3 hal ini menjadi prinsip dasar yang harus kita pahami. Yaitu hakun, ya, hak untuk Allah, ya. Hakun lillah, hakun li anfusihim atau li anfusina, kemudian hakun lil khalqi. Nah, ini harus menjadi nilai yang kita pegang dalam mengamalkan ajaran tasawuf Ibnu Arabi, ya. Nah, ini kemarin sudah dijelaskan. Selanjutnya kita akan bahas wal akhlaku, ya, halaman 58, ya, masih Muqaddimatul Kitab jilid awal cetakan Darul Kutub Al-Ilmiyah, ya, Beirut, Lebanon. Ini 58, ya. Ini sudah ada PDF-nya, ya. Nanti kalau yang pengen PDF ya tinggal inbox aja. Ada PDF-nya. Kalau yang pengen beli kitab ya beli aja, karena kalau beli kitab ini sewaktu-waktu kita baca mutolaah itu enak gitu. Kemarin dapat info ada Mas Arif yang aktif mengikut pengajian di sini Ar-Rabbani itu karena mungkin karena mahabbahnya juga, ya, itu sampai beli kitab Al-Futuhat Al-Makkiyah, ya. Modelnya hampir sama dengan punya saya. Harganya ya tidak mahal lah gitu. Ya di bawah 1 juta kan lumayan. Ya kita nabung dikit-dikit, ya. Lama-lama kalau ada rezeki kita beli, karena ada kalau punya kitabnya yang berupa teks begini, ini kita untuk mutolaah itu bisa dilakukan kapan saja. Tapi kalau yang PDF ya mungkin untuk kondisi doruri gitu, misalkan di luar kota ada apa, itu bisa dibaca, tapi tidak seenak kalau kita megang kitabnya dan bisa buka langsung, ya. Wal ahlaku, dan bermula akhlak, ya, ala salah satu anwain, atas 3 macam. Jadi akhlak ini ada 3 macam menurut Ibnu Arabi. Khuluqin muta'addin, hal akhlak yang muta'addin, yang biasa, yang normatif, ya. Wa khuluqin ghairu muta'addin, dan akhlak yang tidak biasa, berarti istimewa ini kan. Wa khuluqin mustaqarrin, yaitu akhlak terkait dengan pihak luar itu. Ya, ini ya, pemilahan 3 ya kita harus paham. Yang pertama ya akhlak yang normatif, yang biasa. Kemudian akhlak yang istimewa, artinya ghair muta'addin, ya, tidak biasa. Kemudian yang ketiga akhlak terkait dengan orang lain, ya. Fal muta'addi, maka bermula akhlak yang biasa itu ala qismaini, atas 2 bagian. Muta'addin bimanfaatin, yaitu akhlak yang biasa tapi membawa manfaat, ya, membawa manfaat. Seperti apa? Kal judi, ya. Kal judi, seperti judi, ya, bukan judi di sini artinya bukan judi gaple, ya. Al-jud itu adalah sifat dermawan. Lomo, jud itu lomo. Jadi dia nggak pernah memiliki sikap pelit gitu, ya. Pelit itu dia punya, temennya butuh, nggak membantu, itu pelit. Tapi kalau lomo, selama dia ada, nggak ada masalah, pakai saja. Itu dia ada kepuasan batin kalau bisa menolong dan memberi orang lain. Ini sifat jud. Nah, ini orang bisa sifat jud, ini sudah istimewa. Sebab kebalikan dari sifat jud ini adalah bakhil, pelit, bin medit, ya.
Ini kalau orang sudah kena penyakit pelit medit, ya, itu kalkulatornya kenceng banget matematikanya. Saya ngeluarin ini, saya dapat apa? Nah, itu kalkulatornya. Saya ini dapat apa? Oh, ini bantu orang yang tidak punya. Oh, nggak ada efek politik. Nggak usah. Gitu ya. Oh, saya bantu ini. Nah, karena nanti saya viralkan, wah jadi rame. Nah, ini sudah nggak benar lagi gitu. Ya. Menjadi al-jud al-kholis, dermawan lomo yang tulus, ini yang istimewa. Dia tidak ingin dipublikasi. Dia memberi kepada siapapun yang butuh dengan dasar mahabbah, kecintaan. Ya. Jangan kita memberi orang yang butuh dengan catatan harus foto dulu, gitu. Kemudian ditambah, ya, diposting, ya, dan lain sebagainya. Nah, ini harus mulai dihindari semacam ini. Wal futuwah itu keluhuran budi, ya. Keluhuran budi juga termasuk sikap dermawan. Gitu. Ini muta'adin yang bimanfaatin, ya, akhlak yang normatif tapi memberikan manfaat. Berarti yang memberikan mandorot, ya ada juga, ya tadi penyakit pelit medit, ya, itu termasuk muta'adin, ya, bidaruroh, ya, bawa darurat. Kemudian yang kedua, bahwa muta'adin bitaf'in madorotin. Muta'adin yang normatif biasa tapi menolak madorot. Madorot itu menolak dampak yang lebih besar, dampak negatif. Ya, ini namanya muta'adin bitaf'il madorot. Ya, normatif tapi punya tujuan menolak madorot. Itu apa? Kal-afwi. Seperti afwi itu memaafkan. Ya. Wasofhi. Ya, wasofi ini juga hampir sama, ya, meminta maaf, ya, memaafkan, meminta maaf. Ini termasuk muta'adin bitaf'in madorot. Ya, terkadang untuk maaf dan memaafkan ini tidak gampang. Ada orang yang egonya tinggi, ngapain minta maaf, gitu kan, gengsi dong, gitu. Padahal apa sih salahnya? Minta maaf, toh tidak menjatuhkan martabat. Ini minta maaf, apalagi memaafkan. Ada orang minta maaf, wah nggak bisa, ini harus begini. Jadi memaafkan susah, minta maaf lebih susah lagi. Wah tilmalil ada, dan dia mampu menahan kesakitan. Ma'al kudrati, serta mampu alal jazai, atas membalas. Wattamakuni minhu, dan ya punya keleluasaan untuk melakukan itu. Maksudnya gini, orang yang punya posisi, ya, itu kan punya otoritas untuk mecat, untuk apa itu kan bisa. Ya. Dilalah orangnya ini memiliki akhlak yang terpuji. Ya, sekalipun dia difitnah, ya, oleh anak buahnya, nah, kemudian yang ngefitnah itu ketahuan, gitu kan, ya, terus ada buktinya, disertai bukti, nah fitnah ini keji, fitnah ini sangat keji misalnya. Bagaimana kondisi seperti ini? Dia punya kekuasaan untuk mecat, ya, untuk mindah. Dia difitnah oleh anak buahnya sendiri dengan fitnah yang sangat keji. Nah, ketika kondisi seperti ini, kok dia bisa memaafkan? Nah, ini yang istimewa. Ini yang istimewa. Dia punya kemampuan untuk, ya, ma'al kudroh alal jaza, ya, misalkan untuk membalas bisa, laporan polisi selesai.
Wong bukti ada, semua ada. Ya, pasti akan diproses secara hukum. Tapi dia mikir, ya kalau dia saya polisikan, gimana anak istrinya ya? Dia sudah dipecat, ya kan? Terus anak istrinya makan apa gitu. Nah, muncul welas asih gitu. Turun lagi, nggak jadi dah. Akhirnya dia menahan kesakitan karena difitnah yang sangat keji. Ini ihtimalul ada ini, merasakan pahit getirnya semacam ini, dia tetap bisa memberikan maaf orang yang di bawah kuasanya. Ini yang baru istimewa, kan? Ya, maka di sini muta'addin bidaf'i madorotin. Sebab ada madorot kalau misalkan dia dilaporkan polisi, dampaknya tadi dia dipecat, terus bagaimana anak istrinya makan apa nanti? Berpikirnya ke jauh. Ada madorot besar. Oh, yaudah saya lebih baik ngalah. Sekalipun pahit saya terima. Sekalipun difitnah keji, ya nggak apa-apa. Itu ya, menahan kepahitan dan penderitaan ketika difitnah ini, ya ini adalah salah satu akhlak yang muta'addin bidaf'i madurrotin. Gitu. Ya ini kan sama yang dilakukan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Ketika periode Mekah, Nabi mendapatkan perlakuan yang sangat tidak manusiawi. Ya, diintimidasi, dikejar-kejar, dilebarin kotoran unta, dilebarin batu, ya, dengan berbagai macam cara. Hijrah ke Taif, di Taif penderitaan lebih berat lagi, Nabi dihujani batu sampai berdarah-darah. Ya, ini apa yang disampaikan Ibnu Arabi itu persis apa yang amalkan oleh Rasulullah SAW. Tapi Nabi ketika mendapatkan kesempatan tawaran dari para penunggu gunung, ya, misalkan ada yang menawarkan, ya, kalau mereka saya habisin juga bisa, gitu. Wahai Muhammad, ya, Nabi Muhammad apa? Jangan, gitu kan? Ya, Allahumma hdi qaumi, berikan petunjuk kaumku ya Allah. Fa innahum la ya'lamun, sesungguhnya mereka tidak tahu. Ini orang bisa bersikap seperti ini kalau tidak memiliki kedalaman, ya apa? Kedalaman ilmu, ya. Ini sangat sulit, gitu. Ini yang disebut ihtimalul ada. Padahal kalau Nabi Muhammad mengizinkan, ya oke, ya, sudah habis tuh orang Taif itu. Tapi Nabi Muhammad tidak sabar. Ya, dia nggak apa-apa, tidak iman kepadaku. Tapi aku berharap anak cucunya beriman kepadaku. Nah, ini kan artinya Nabi Muhammad ma'al qudrah al-jaya, ada kekuasaan untuk membalas. Yang namanya Nabi Rasul kekasih Allah, ya kan, kun fayakun. Nah, kalau kita baca kitab Tafsir Jailani yang setiap malam Senin sampai Jumat, ini kemarin bahasnya bagaimana sikap para nabi-nabi terdahulu, mulai dari Nabi Nuh, ya, kemudian Nabi Hud, Nabi Syu'aib, Nabi Soleh, ya, kemudian Nabi Musa. Itu ini nabi-nabi ini kalau umatnya ngeyel, udah dikasih tahu ngeyel, nantang, itu diserahin kepada Allah. Akhirnya kan babak belur semua umatnya, habis disikat sama musibah besar semua. Tapi Nabi tidak. Nah, inilah bahwa ajaran Ibnu Arabi ini, ya, ajaran yang merujuk kepada ajaran Nabi besar Muhammad SAW. Ya, kita paling enggak bisa niru sedikit-sedikit lah, gitu. Wa ghairul muta'addi, dan yang tidak muta'addi, tidak biasa, ya. Ada yang biasa, ya, biasa yang manfaat dan biasa yang
normatif ya, yang membawa manfaat, dan normatif yang menolak madharat. Dan ada juga yang ghairul mutaati, yang tidak biasa, tidak lazim. Seperti apa? Kal warok itu adalah sikap hati-hati ya, menjaga diri dari segala sesuatu yang berbau syubhat. Apalagi haram. Haram pasti ditolak. Syubhat aja menolak. Ya. Maka contoh-contoh sikap warok ya, sebagaimana yang dijelaskan dalam kisah-kisah para ulama-ulama terdahulu ya, seperti bagaimana bapaknya Imam Syafi'i ya, itu suatu ketika pernah makan jambu di pinggir kali ya, tiba-tiba sadar, ini jambu siapa ya, orangnya ikhlas enggak ya. Itu sampai dicari, ketemu, terus minta halal. Nah, ini satu contoh ketinggian akhlak. Ini satu contoh sikap warok. Sikap warok yang luar biasa. Terus warok di era modern. Ini warok di era modern. Apakah masih ada? Ya masih lah. Ini cerita nyata ya, yang saya terima langsung dari ya, murid seorang kiai besar. Kiai ini sering dipanggil ke istana gitu, dan sering hadir. Tapi kiai ini karena sifat waroknya itu tinggi ya, setiap selesai diundang itu selalu menanyakan sumber dana, sumber amplop ini dari mana ya, itu ya. Kalau sumber dana amplop ini dari kas negara APBN, beliau tidak mau, menolak. Ini namanya sikap warok ya, di era modern, dan itu nyata, real ada. Bahkan sampai muridnya ya, ketika diundang oleh seorang menteri ya, mewakili beliau juga sama ya, santrinya ini dipesanin, nanti kalau kamu ya misalkan selesai acara dikasih amplop, tanyakan dulu ini sumber amplop ini dari mana, dari APBN atau uang pribadi. Dan ini dibuktikan benar. Diundang salah satu menteri ya, karena beliaunya nggak bisa hadir. Selesai acara biasa mendapatkan bisaroh ya, istilahnya untuk transport. Muridnya ya lugu ya, sesuai dengan, karena santri itu kan taatnya dengan guru itu luar biasa, karena gurunya ngendika, tanyakan sumber rezeki ini. Ini ditanyakan, Pak maaf, ini sumber dana ini dari APBN atau dari Bapak sendiri? Ya ini kan program kementerian, ya tentu diambilkan dari APBN. Oh mohon maaf Pak, pesan guru saya nggak boleh, saya kembalikan. Gitu. Akhirnya santri ini pamit ya, keluar dari acara. Pak menterinya bingung ya, minta stafnya suruh ngambil uang di ATM ya, suruh ngejar ini santrinya kayak tadi, sampaikan ini rezeki dari saya, ini sumbernya halal dari saya sendiri, baru dia mau terima. Nah ini namanya sikap warok. Ini ghairul mutaati, tidak biasa. Nah, ini hanya orang-orang yang memiliki ya kekhususan. Ya, ini makanya disebut Imam Ibn Arabi menggunakan istilah ghairul mutaati. Ini kalau normalnya biasa ya, yang namanya kita diundang terus difasilitasi itu mendapatkan bisyarah, hal yang biasa. Tapi bagi orang yang warok itu sangat hati-hati dan tidak mau, benar-benar tidak mau. Dan itu terjadi di era sekarang ini. Gitu ya. Makanya kalau ada orang yang suka mudah
suudzon, ya, ada ulama datang ke istana terus digeneralisasi ulama su gitu. Itu sedih saya karena dia tidak tahu persis kisah-kisah model-model seperti ini gitu. Ternyata masih banyak yang warok itu ya. Wazuhud dan zuhud ya. Imam Ghazali sendiri di kitab Bidayah itu kan menjelaskan kalau seorang ulama diundang umarok, presiden atau siapa, satu harus punya peran, yaitu satu memberikan masukan, memberikan nasihat, ya. Yang kedua menolak kezaliman. Ini diperbolehkan seorang ulama mendatangi kepada seorang umarok, ya. Jadi harus bisa memberikan nasihat, yang kedua harus bisa mengkritisi atau menolak kebijakan yang ada potensi zalim terhadap umat. Nah, ini menurut Imam Ghazali di kitab Bidayah diperbolehkan. Ya, maka generalisasi ulama su ini jangan-jangan yang ngomong sendiri ya su juga gitu kan. Bisa jadi orang yang seperti ini diundang ke istana malah kalang kabut dia gitu ya. Jadi kita lebih hati-hati, tidak mudah untuk suudzon kepada siapapun ya, karena ajaran tasawuf itu mengajarkan kita untuk ya mengoreksi, melihat ke dalam diri. Ya, bukan tangannya nuduh ke sana sini ke sana sini, tapi lupa menuduh diri sendiri ya. Wazuhdi dan zuhud. Ya, zuhud itu ya meletakkan harta itu ya sebatas di tangan. Hati ini hanya untuk Allah. Ya, ini zuhud ya. Kalau zuhud kontemporer ya itu tadi ya, para sufi mungkin banyak sekali ya para sufi yang secara fasilitas dia memiliki kelebihan daripada yang lain, tapi kita tidak boleh lantas suudzon. Oh, itu kiai kok mobilnya bagus gitu. Nah, kalau mobilnya jelek kamu kata-katain juga gitu kan. Nah, ya kalau mobil bagus dari sumber yang halal atau itu hadiah dari murid, itu hadiah dari itu kan ya nggak ada masalah. Rezeki dari mana, fasilitas bisa dari mana. Tapi yang paling penting itu seorang kiai ketika memperoleh fasilitas tidak masuk ke dalam hati. Itu mereka ya hanya sekedar ya, menikmati fasilitas saja ya, lebih banyak memandang dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan sama sekali tidak masuk ke dalam hati. Ya, berbeda dengan orang awam ya. Orang awam itu dengan kendaraannya yang bagus pasti itu ujub takaburnya itu sudah ada. Itu beda sekali gitu. Maka zuhud dalam pengertian yang substansi itu ya tidak meletakkan sesuatu selain Allah ke dalam hati ya. Materi harta hanya sebatas di tangan itu. Ya, saya pernah tercengang ketika ada kesempatan saya ngobrol dengan Habib Lutfi, kalau nggak salah waktu di mana itu saya ingat, beliau hanya menyampaikan lah kita ini kan hanya sebatas cukup ya nasi satu piring gitu. Artinya ya gerakan-gerakan dakwah itu ya harus terus bergerak ya, harus berjalan, dan materi bukan menjadi sebagai sebuah tujuan gitu. Karena dengan bahasa ya kita ini kan hanya cukup satu piring gitu. Cukup satu piring artinya ya sebatas untuk menguatkan ngisi perut, untuk menguatkan fisik kita supaya untuk bisa terus aktif bergerak dalam dunia dakwah. Tidak menjadikan tujuan untuk memperkaya diri. Nah, ini bahasa yang sederhana cuma maknanya dalam ketika saya mendengarkan kalimat itu dari beliau. Kita ini kan namun sekedar cukup sak piring pun cekap. Nah, ini kan bahasanya Jawa sederhana, hanya cukup satu piring ya, tapi maknanya sangat dalam. Kita tidak boleh
menjadikan dakwah ini untuk tujuan dunia. Ya, karena kalau dakwah dengan menjual agama untuk tujuan dunia, ini tanda-tanda hatinya sedang sakit, sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau dakwah ya lillah taala. Tidak boleh menjadikan dakwah ini sebagai alat transaksional ya untuk memperkaya diri. Ini bukan ajaran, kalau demikian itu bukan ajaran para sufi. Ya, para sufi semua dakwahnya dilakukan lillah. Ya, tidak ada embel-embel macam-macam. Itu. Maka ini disebut zuhud. Wa tawakal dan tawakal ya. Tawakal ini juga penting ya, apalagi di kondisi pandemik seperti ini ya, yang biasanya orang mendapatkan rezeki dari banyak sumber karena kondisi sedang PSBB ini, orang tidak bisa bergerak secara leluasa sehingga efeknya, dampaknya sumber ekonomi makin mengecil. Nah, kalau kita punya keimanan kepada yang kokoh, yang kuat, kita bisa tawakal kepada Allah ya, muncul keyakinan ya, pasti Allah mencukupi ya, tidak mungkin Allah tidak mencukupi, pasti cukup ya, pasti berkah gitu. Dan ini ya terbukti kalau orang yang tawakal dengan Allah ya, benar-benar tawakal ya, pasti Allah akan mencukupi ya. Itu jadi warok zuhud tawakal ini menjadi akhlak yang mulia, karena ini termasuk akhlak ghairul muta'addi ya. Nah, wa amal mustarok, dan adapun mustarok ya, mustarok itu yang terkait dengan pihak luar ya. Yang terkait dengan pihak luar itu seperti fakas sobri ya, seperti sabar alal ada atas sesuatu yang menyakitkan minal kholqi dari makhluk itu. Ini yang ketiga ini adalah terkait dengan orang lain. Terus dicontohkan oleh Ibnu Arabi, fakas sobri alal ada minal kholqi wabastil wajhi gitu. Dan sumeh wajai, bahasa Jawa sumeh itu bastil wajhi. Nah, ini maksudnya ketika kita tadi difitnah oleh orang ya, namanya orang nggak suka itu, apapun keadaan kita itu pasti yang ada itu jelek di mata dia ya, semua dianggap jelek ya, pasti kalau ada lain ditambah fitnah. Dan dia selalu menyebarkan fitnah ini. Nah, tiba-tiba ada yang menyampaikan, sampean difitnah sama si A begini. Ya, fitnahnya sangat kecil lah. Wong kenyataannya nggak melakukan sama sekali, hanya faktor iri, dengki gitu kan. Tapi ya kita tidak langsung naik emosi kita. Iya, dia fitnah, gini ya. Nah, kalau kita sudah punya kontrol, ya apalagi kita sudah mulai membiasakan ngamalin ilmu tasawuf, ya dengan zikir, dengan riyadhah, mujahadah, itu protek itu pasti ada. Ya, tiba-tiba nggak kepancing, telinga kita dijaga. Coba kalau kita nggak pernah zikir, ya diaduin, difitnah orang. Sampai difitnah begini, langsung nyari golok, apa kan gitu. Ini karena nggak ada protek. Tapi kalau orang yang ahli zikir mendengar tadi orang yang menyampaikan sampean difitnah begini, ya sudah nggak apa-apa. Toh ya saya nggak ada efeknya ke saya gitu. Kecuali kalau difitnah, yaitu sampai merugikan, ya perlu di klarifikasi gitu. Tapi kalau hanya fitnah sekalipun itu keji dan kejam ya, karena kita nggak melakukan, dituduh seperti itu, maka di sini fakas sobri adnin ada. Ini kan sangat menyakitkan. Tapi kita bisa sabar. Sabar kita tidak melakukan tindakan perlawanan. Kalau orang yang masih terpancing emosinya kan
bikin hitung-hitungan. Oh, gantian saya fitnah gitu kan. Nah, ini karakter yang sudah masuk ilmu tasawuf ini terjaga di sini. Nggak ada usaha untuk memfitnah balik juga enggak, terpancing juga enggak. Ya sakit secara kemanusiaan iya, sakit karena difitnah sesuatu yang tidak pernah kita lakukan. Ya, sakit iya, cuma kita bisa menahan diri, ya sudah nggak apa-apalah kalau cuma begitu. Itu nanti ya kebenaran suatu saat akan berjalan menunjukkan mana yang hak, mana yang tidak gitu. Ini fakasubrin adalah wabasatul wajhi, dan tetap bisa bersikap sumeh wajahnya. Ya walaupun ya, disakitin, difitnah, ketemu orangnya, "Hai, gimana bro?" gitu kan. "Hai, gimana mas?" gitu. Tetap seolah-olah nggak ada apa-apa, karena memang nggak masuk ke dalam hati. Beda dengan masuk ke dalam hati, munculnya kebencian, dendam. Lihat orangnya tuh sudah sambil wah kayak mau nerekam ini. Ini karena kita masih kepancing. Tapi kalau orang yang sudah mulai mempraktekkan tadi zikir, riyadhah, mujahadah, itu nyangkut ke hati aja enggak. Alas biarin aja, cuma gitu. Enggak ngerugiin kita gitu. Nah, tetap wajahnya sumeh. Wabas itu. Ini ajaran luar biasa. Ya, Rasulullah juga sudah membuktikan ketika diludahin oleh orang kafir jahiliyah, ya kok besok harinya nggak ada orangnya, dicari kemana ini yang tukang ludahin saya, lagi sakit ya Rasul, datengin ke rumahnya, didoakan. Nah ini kan sama, fakasubri al-ada minal kholqi wabastil. Rasulullah tetap dengan kasih sayang. Sakit apa mas? Gitu. Ya udah, mudah-mudahan sembuh ya. Gitu. Padahal dia sudah ketakutan. Nah inilah akhlak-akhlak para sufi seperti ini, ya akhlak yang sumbernya adalah dari Nabi besar Muhammad SAW. Jadi sufi itu tidak sebatas kita berasik maksud dengan teori-teori ketuhanan, ya, tapi kita juga menunjukkan keteladanan akhlak di tengah masyarakat. Inilah ajaran Ibnu Arabi yang sesungguhnya. Lah yang bahas ajaran Ibnu Arabi yang seperti ini sangat jarang. Orang ngertinya Ibnu Arabi wahdatul wujud. Wahdatul wujud adalah sebagian yang kontra itu adalah sesat, gitu kan. Terus sebagian yang cocok kemudian ikut-ikutan, gaya-gayaan, nggak mau sholat, gitu kan. Gitu. Nah, ini baru baca satu buku, ya, itu sudah efeknya kemana-mana. Kalau yang cinta dengan Ibnu Arabi, ya, akhirnya ngefeknya nggak sholat, nggak apa-apa, kan semua kan makhluk, semua kan ciptaan Allah semua. Nah, ini beralasan dengan teorinya Ibnu Arabi, tapi tidak mengamalkan ajaran yang seutuhnya. Bagi yang benci, ya akhirnya itu ajaran sesat, ya, dan lain sebagainya. Nah, ini makanya ajaran-ajaran terkait dengan akhlak yang disampaikan Ibnu Arabi ini sangat jarang yang menyampaikan bagaimana kedalaman tasawuf Ibnu Arabi ini, ya. Wa amal haqaiq, udah 9:30 ini, ya, kita sebenarnya masih enjoy ini, cuma sudah jam 9:30, kita cukupin saja. Insya Allah minggu yang akan datang kita akan lanjut tentang wa amal haqaiq. Lah ini yang akan kita bahas pada minggu depan, itu sudah mulai ke mutiara, yaitu membahas tentang haqaiq, tentang ilmu hakikat. Nanti ada beberapa bagian, silahkan tunggu minggu yang akan datang, ya. Terima kasih, ya, atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.